Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hasbinauri dari jurusan Hukum Keluarga semester 5A. Di sini saya akan menjelaskan dari kitab Bidayatul Mujtahid bab pertama tentang orang yang mengadili atau orang yang boleh menjadi hakim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal, bab pertama, fi ma'rifati man, tentang dalam mengetahui seseorang yajuzu yang boleh qada'ahu untuk mengadili, wan nazaru fi hadza babi, pembahasan dalam bab ini fiman, tentang orang yajuzu yang boleh qada'ahu untuk mengadili, wa fima, dan di dalam perkara yakunu yang ada bihi dengannya afdola, lebih utamanya peradilan. Fama sifatu mustarototu, maka adapun sifat-sifat yang disyaratkan fil jawazi yang boleh mengadili, fa an yakuna, orang yang mengadili, hurran merdeka, musliman muslim, baligan balik, dzakaron laki-laki, akilan berakal, adilan adil. Baik, dalam pembahasan ini memang ada beberapa sifat yang boleh menjadi hakim. Yang pertama, yang harusnya itu menjadi seorang hakim itu merdeka. Yang kedua, muslim. Ketiga, balik, laki-laki, berakal dan adil. Kemudian muncul perbedaan pendapat dalam hal kriteria hakim ini. Yang pertama, pendapat Imam Malik. Imam Malik mengatakan bahwasannya hakim itu tidak boleh orang yang fasik, karena kefasikannya itu mengharuskannya dipecat dari seorang hakim. Tapi jika seorang hakim telah mengeluarkan putusan setelahnya, maka baru diketahui hakim itu fasik, maka hukumannya harus tetap berlangsung selagi mempertimbangkan atau sesuai dengan hukum-hukum yang ada, terutama hukum pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kriteria yang kedua yang diperdebatkan adalah tentang hakim itu seorang mujtahid. Pendapat Imam Syafi'i mengatakan seorang hakim itu haruslah mujtahid, yang semana seorang mujtahid itu tentunya paham akan struktur istinbat hukum baik yang ada di Al-Quran maupun di As-Sunnah, sebagaimana yang dihikayatkan oleh Syekh Abdul Wahab, salah satu pengikutnya Imam Malik, itu menurut Imam Syafi'i. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan bahwasannya seorang hakim itu tidak harus dari mujtahid. Orang awam boleh untuk menjadi hakim manakala peradilan itu dibutuhkan secara cepat. Nah, kemudian pendapat yang ketiga ini mengenai kriteria hakim seorang laki-laki. Ada 3 pendapat pada hal ini. Pertama, menurut jumhur ulama mengatakan bahwa seorang hakim itu haruslah seorang laki-laki. Ini merupakan syarat sah peradilan. Para jumhur ulama ini mengkiaskan dengan imamatul kubro atau kepemimpinan tertinggi umat muslim, yang mana dari sejak Nabi sendiri dari golongan laki-laki, kemudian berpindah kepada para sahabat Khulafaur Rasyidin yang tentunya mereka semua laki-laki. Maka jumhur ulama mengkiaskan dengan hal tersebut. Kemudian pendapat yang kedua, menurut pendapat Imam Hanafi, pendapat Imam Hanafi, perempuan boleh menjadi seorang hakim, tapi hanya dalam satu hal, yaitu dalam urusan harta. Kemudian pendapat yang terakhir, pendapat Imam At-Tabari. Imam At-Tabari mengatakan bahwasannya seorang perempuan boleh menjadi hakim mutlak di segala urusan, tidak hanya harta tapi juga yang lainnya. Kemudian untuk menjadi kriteria hakim yang merdeka, di sini tidak ada perbedaan sama sekali. Para ulama sepakat bahwa seorang hakim haruslah merdeka. Baik, mungkin
itu saja yang bisa saya sampaikan, kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi